Shalom. Kali ini kita akan belajar 7 pangkal kata kerja Ibrani terkait konjugasi dan pemakaian. Ada 7 pangkal kata kerja Ibrani, yaitu kal yang berfungsi sebagai kata kerja aktif sederhana, lalu nifal yaitu kata kerja pasif sederhana, lalu piel kata kerja aktif intensif, lalu pual kata kerja pasif intensif, lalu hifil kata kerja kausatif sederhana, lalu hoval kata kerja pasif kausatif, kemudian hitpael kata kerja refleksif. Kali ini kita akan belajar pual. Pual adalah pasif dari piel. Pangkal pual jarang dipakai. Dari semua pemakaian kata kerja dalam Perjanjian Lama, pual terdapat hanya 417 kali atau 0,6% saja. Dan apabila pual dilihat, biasanya hanya terdapat dalam bentuk partisip. Jadi pual dalam Perjanjian Lama paling sering muncul dalam bentuk partisip. Pual memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah faktitif dari kata kerja kalstatif dan intransitif. Faktitif adalah kata kerja transitif yang dapat diikuti oleh dua objek, itu arti dari faktitif. Contohnya adalah sebagai berikut: gam ata hulaita kamonu, yang diterjemahkan kamu dijadikan selemah dengan kami, dari Yesaya 14 ayat 10. Perhatikan kata hulaita dari kata kerja halah menjadi lemah, ini berfungsi secara faktitif. Lalu fungsi yang kedua adalah resultif dari kal transitif. Perhatikan contoh yang dipakai. Wa'el makhabet bor nukhatem, dari Yesaya 51 ayat 1. Kata nukhatem itu dari kata nakar, artinya menggali. Kemudian fungsi yang ketiga ialah denominatif, di mana kata benda dijadikan sebagai kata kerja. Perhatikan contohnya yang diambil dari 1 Raja-Raja 21 ayat 14, memakai kata sukal nabot. Kata batu di sini dijadikan telah dilempari dengan batu. Jadi inilah 3 fungsi dari pual. Bentuk pual perfect memiliki ciri khas kibuts di bawah huruf pertama dan dages forte dalam huruf tengah atau huruf kedua. Perhatikan bentuk-bentuk perfect di dalam tabel ini, meliputi syubar, syubra, kemudian syubarta, syubart, syubarti, syubru, syubartem, syubarten, syubarnu. Semua diterjemahkan secara pasif dan memakai kata telah. Perhatikan ciri khasnya di bawah ini, bahwa huruf pertama memakai vokal U atau kibuts, lalu huruf keduanya memakai dages forte dan vokal A atau patah. Hanya bentuk 3 umum jamak saja, yaitu syubru yang tidak memakai patah atau A di huruf keduanya. Lalu bentuk imperfectnya meliputi yesyubar, tesyubar, tesyubar, tesyubri, asyubar, yesyubru, tesyubarna, tesyubru, tesyubarna, dan nesyubar. Semua diterjemahkan akan karena bentuk imperfect. Perhatikan bahwa ada perbedaan antara kal dan nifal dengan piel dan pual. Untuk kal imperfect dan nifal imperfect biasanya diawali dengan y atau t dengan vokal hirek atau i. Sedangkan imperfect piel dan pual diawali dengan y atau t atau memakai vokal sheva bersuara, memakai vokal e. Jadi beda di awalannya. Kal dan nifal pakai i, piel dan pual pakai e. Lalu perhatikan perbedaan piel imperfect dengan pual imperfect.
Kalau piel imperfect, dia memakai vokal E dan diikuti A. Jadi Sheva kemudian diikuti dengan patah. Kalau imperfect pual, diawali dengan E lalu diikuti U. Jadi Sheva diikuti dengan kibbutz. Jadi kalau piel itu EA, kalau pual itu EU. Misalnya kalau piel Yeshaber, pual menjadi Yeshubar. Kemudian bentuk kohortatifnya ialah asyubera. Kemudian bentuk partisip pasifnya meliputi mesyubar, mesyubarah atau mesyuberet, lalu mesyubarim dan mesyubarot. Sedangkan bentuk infinitifnya yang absolut ialah syubor, yang konstrak juga syubor. Nanti konteks yang akan menentukan. Biasanya bentuk konstrak bisa diikuti dengan kata depan atau preposisi. Contoh soal, betok kedosheka tehulal weshimka yekubat leolam. Ada dua kata yang diparsing di sini. Yang pertama ialah tehulal, yaitu pual imperfect dua maskulin tunggal dari kata hilel, artinya dipuji. Lalu kata kedua yang diparsing adalah yekubat, bentuknya pual imperfect tiga maskulin tunggal dari kata kavet, dihormati. Di sini subjeknya bukan orang-orang kudusmu, karena orang-orang kudus itu jamak, tetapi kata kerja pertama itu dua maskulin tunggal. Terjemahannya adalah sebagai berikut. Di antara orang-orang kudusmu, engkau akan dipuji, dan namamu akan dihormati selama-lamanya. Betok kedosheka diterjemahkan di antara orang-orang kudusmu. Tehulal diterjemahkan engkau akan dipuji. Weshimka yekubat leolam diterjemahkan dan namamu akan dihormati selama-lamanya.